Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya Yuhani Sofela. Pada sesi video kali ini saya ingin membahas tentang seni dalam menikmati kehidupan. Saat dewasa, semakin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menjadi kompleks dalam kehidupan kita. Dan dari permasalahan-permasalahan tersebut membuat kehidupan kita menjadi sangat membosankan karena kita tidak mendapatkan berbagai solusi yang efektif dan kita menjadi jenuh karena permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, dari video yang ingin saya bahas ke depannya, saya ingin membahas tentang seni dalam menikmati kehidupan. Dan apabila teman-teman sekalian yang saat ini mungkin saja sedang mengalami kebosanan dalam kehidupan karena berbagai tekanan-tekanan di kanan kiri dan tidak dapat mendapatkan sebuah solusi, mungkin video ini menjadi jawaban atas permasalahan dan kebosanan Anda. Ya, inilah dunia nyata dengan berbagai permasalahan dan persoalan-persoalannya. Kita harus mengamini bahwa permasalahan-permasalahan yang ada adalah untuk mengembangkan diri kita dan untuk membuat diri kita lebih baik lagi. Jika kita dapat berpikir lebih baik karena ada persoalan-persoalan yang ada di kanan kiri kita atau juga permasalahan yang membuat kita terpukul mundur, saya yakin permasalahan-permasalahan tersebut tidak ingin menjatuhkan kita tetapi ingin mengembangkan diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan dari video yang ingin saya bahas saat ini, yaitu seni dalam menikmati kehidupan, saya ingin membahas beberapa cara atau tips untuk dapat Anda praktekkan, Anda aplikasikan kepada diri Anda sehingga apapun yang menjadi kebosanan atau permasalahan yang menjadi persoalan dalam hidup Anda saat ini dapat Anda selesaikan dengan mudah dan dapat membuat diri Anda menyenangkan kembali sehingga Anda dapat melakukan segala aktivitas dengan lebih menyenangkan. Tanpa basa-basi, untuk tips yang pertama yaitu Anda harus menerima keadaan Anda saat ini. Apapun permasalahan yang Anda alami saat ini ataupun persoalan-persoalan yang menimpa Anda dan menekan Anda harus benar-benar menerima dengan lapang dada dan Anda harus melatih otot keikhlasan Anda untuk menerima segala hal yang ada di kanan kiri kita dan mungkin saja tidak dapat membuat Anda tertawa, tersenyum atau juga melihat segala hal yang ada di seluruh dunia ini menjadi lebih indah. Tetapi dari keadaan tersebut, apabila Anda dapat menerima dengan lapang dada bahwa keadaan ini memang ada, memang nyata, memang fakta, Anda akan lebih menerima segala hal dan dapat mengembangkan diri Anda atau juga meluaskan pikiran Anda menjadi lebih baik lagi karena Anda menerima memang inilah keadaannya. Jadi Anda harus benar-benar berlapang dada dan dapat menerima segala hal yang ada di kehidupan kita dengan lebih lapang lagi. Nah, untuk tips yang kedua, Anda harus merubah pola pikir yang semula sempit menjadi lebih luas. Saya akan menganalogikan kasus atau permasalahan tersebut seperti ini. Apabila Anda memiliki sebuah pensil atau satu pensil dan pensil tersebut tidak sengaja Anda patahkan menjadi dua, apakah pertama kali yang Anda pikirkan tentang pensil itu sendiri? Saya yakin Anda akan menganggap bahwa pensil itu menjadi rusak, tidak lagi tersambung kembali dan tidak dapat digunakan kembali. Padahal jika Anda dapat merubah pola pikir yang sebelumnya menganggap bahwa pensil ini rusak, Anda dapat menganggap bahwa pensil ini dapat beralih fungsi menjadi dua benda atau dua pensil yang dapat Anda gunakan sekaligus. Dan apabila Anda dapat merubah pola pikir tersebut, apabila Anda dapat merubah pola pikir yang saya analogikan sebelumnya, yaitu sebuah pensil yang rusak dan menjadi dua batang buah pensil yang dapat Anda gunakan secara bersamaan dan dapat Anda alih fungsikan pensil tersebut dengan lebih baik lagi, Anda dapat melihat segala hal yang ada di dalam dunia ini lebih efisien, lebih efektif dan Anda dapat melihat kerusakan-kerusakan atau juga permasalahan yang sebenarnya ada di dalam diri Anda, tetapi hal tersebut dapat Anda fungsikan dengan lebih efektif karena Anda dapat merubah pola pikir lebih luas dan dapat menjangkau permasalahan tersebut untuk dapat digunakan sebagai sebuah solusi yang terbaik dalam hidup Anda. Apabila Anda masih bingung dengan analogi yang saya jelaskan tadi, anggap saja seperti ini. Pensil yang rusak terpatah menjadi dua, Anda dapat menyerutnya dari setiap bagian pensil yang patah tersebut dan akhirnya menjadi dua buah pensil yang dapat Anda gunakan karena Anda sudah menyerut bagian ujung serta ujung yang lainnya. Anda dapat menggunakan pensil tersebut dengan berbagai fungsi yang dapat Anda gunakan lebih banyak lagi. Apabila Anda hanya memiliki satu buah pensil yang tidak patah, Anda hanya dapat menggunakan satu pensil tersebut untuk menulis dalam satu kertas. Dan apabila Anda tidak sengaja merusakkan pensil tersebut dan Anda menyerut kedua ujung bagian dari pensil tersebut sehingga Anda dapat menggunakan satu pensil untuk menulis bagian A atau juga satu pensil untuk menjadi bagian B. Nah,
hal tersebut menjadi lebih efisien untuk dapat Anda gunakan, sehingga Anda dapat melihat segala bentuk kerusakan, permasalahan, persoalan yang ada dalam kehidupan Anda dengan lebih efektif, sehingga Anda dapat melakukan segala bentuk kreativitas atau juga pengembangan pola pikir tertentu, sehingga Anda dapat merubah pola pikir yang sebelumnya sempit menjadi lebih luas lagi. Untuk tips yang ketiga, Anda harus mengamini bahwa di dunia ini ada sebuah dualitas atau dualisme yang selalu mengikuti diri kita dalam kehidupan kita, yaitu saya ibaratkan seperti ini. Di dunia ini ada suka dan duka, ada untung dan rugi, ada cepat dan lambat, dan ada berbagai permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan dari sisi yang menyedihkan, kita dapat melihat dalam sisi yang menyenangkan. Dari sisi yang merugikan, kita dapat melihat sisi yang menguntungkan. Jadi apabila kita hanya berpikiran bahwa kita hanya ingin keuntungan dalam kehidupan tanpa memikirkan bahwa di lain sisi kita juga pasti mendapatkan kerugian, nah itu pasti diri Anda akan sangat kecewa apabila Anda mendapatkan sebuah pengalaman-pengalaman yang buruk dalam hidup Anda, dan sebuah pengalaman yang membuat diri Anda terjatuh. Dari awal apabila Anda sudah melihat dasar-dasar bahwa di dunia ini ada dualisme atau dualitas yang pasti akan datang dalam kehidupan kita, Anda akan lebih legowo atau lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan Anda. Atau saya sering menyebutnya, dalam sebuah perjalanan kita harus nothing tulus. Kita harus maju tanpa harus memikirkan bahwa adanya untung dan rugi, adanya suka dan duka, karena kita pasti akan mendapatkan hal tersebut. Apabila kita terlalu memusingkan, kita hanya mementingkan sebuah kegembiraan dalam hidup kita tanpa harus menerima apabila kita mendapatkan sebuah kabar buruk dalam hidup kita, pasti kita akan sangat kecewa apabila mendapatkan sebuah kabar-kabar yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Nah, dari ketiga tips tersebut, saya yakin teman-teman sekalian dapat memilah bagaimana cara berpikir atau memiliki pola pikir yang benar, sehingga Anda dapat menganalogikan bahwa kehidupan ini memang sangat luas, sangat kompleks. Apapun permasalahan tersebut dapat mengembangkan kehidupan kita, mengembangkan pikiran kita, mengembangkan apapun yang ada dalam hidup kita. Karena di setiap masalah pasti ada sebuah solusi, dan tugas kita adalah bagaimana cara kita menikmati segala bentuk kehidupan yang ada di dunia ini yang sudah disajikan untuk hadir dalam hidup kita. Apabila kita tidak dapat menikmati dalam segala bentuk kehidupan saat ini, dan kita selalu berlarut-larut dalam kesedihan, dan kita tidak dapat menikmati kehidupan yang sudah ada, sehingga kita bosan, kita depresi, kita stres, kita tidak dapat maju secara pasti dalam hidup kita, pasti kehidupan ini terasa sangat tidak menyenangkan. Tidak hanya kita berjalan terus, tetapi kita selalu nothing tulus, kita tidak memikirkan apapun itu yang terjadi di masa depan nanti. Tetapi beda halnya apabila kita yakin saat kita dapat menghadapi segala permasalahan atau juga persoalan yang ada di depan nanti, ataupun juga saat ini kita lebih tenang, lebih rileks, lebih berpikir jernih, sehingga kita dapat melewati segala bentuk persoalan di dunia ini dengan lebih pasti. Nah, sekian dulu sesi video yang membahas tentang seni dalam menikmati kehidupan. Dan apabila teman-teman sekalian memiliki hasil pemikiran yang berbeda tentang seni dalam menikmati kehidupan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan apabila teman-teman sekalian menganggap bahwa video ini sangat menginspirasi dan juga bermanfaat bagi kehidupan Anda, silahkan subscribe, like, dan komen pada kolom komentar dan juga kolom subscribe di bawah ini. Dan akhir kata, tetap tenang, menang.